Halo teman-teman, kita di sini akan membahas sebuah materi yang berjudul Music and the Renaissance. Saya di sini akan didampingi oleh teman-teman saya yang dimana terdiri dari Jadi ada di kanan. Perkenalkan, nama saya Zaka Wicaksana. Saya Yolanda Simanjuntak. Saya sendiri Giderian Tuliawan. Saya Kupar Banurea. Saya Zaki Wicaksana. Dan selamat datang di materi pembahasan kami. Nah, teman-teman, di sini saya akan menjelaskan materi pertama tentang Eropa from tahun 1600 sampai 1400. Jadi, jika dilihat dari abad ke-15 itu, Eropa itu mengalami skisme besar itu pada tahun 1417 yang dipimpin oleh Raja Paus di Roma itu. Paus di Roma itu seorang pemimpin gereja Katolik di dunia. Kemudian juga ada Perang Merah yang terjadi pada tahun 1452 dan mengakibatkan bahasa Prancis dan bahasa Inggris itu terpunah. Nah, kemudian setelah itu terjadi konflik baru di dekat Sungai Hongaria itu yang akhirnya mengakibatkan Turki meratakan Hongaria, dan kemudian gereja di Roma itu mulai terpecah karena akibat reformasi yang terjadi. Nah, kemudian di tahun 1517 itu muncul gerakan baru, itu gerakan Denonisme itu yang dilakukan oleh Protestan, dan akhirnya yang terjadinya perdebatan di abad sebelumnya yang mengakibatkan teologi dan semacam konflik gitulah besar. Nah, kemudian ada hal yang signifikan lagi di abad ini, di abad 19-nya itu Eropa itu melakukan eksplorisasi dan kolonialisasi yang mengakibatkan Eropa itu memperluas budayanya. Jadi mulai mengenal musik Latin, Afrika, dan akhirnya memperluas budayanya. Nah, kolonialisasinya itu dipimpin oleh bangsa Portugis di sana itu, dipimpin oleh LO-nya itu dari Spanyol. Nah, kemudian setelah berkembangnya seiringan zaman, setelah Eropa mengalami tahun keterpurukannya itu pada tahun tadi itu dari abad 14 itu, mereka itu lahir kembali, mulai berkembang itu di tahun 1400. Nah, di Eropa itu mulai muncul ramai perkotaan. Ya, di kota itu mulai ramai penduduk lagi, terus mulai ada pembangunan. Di kelas menengah pun juga mulai ada dokter, petani, penjahit, dan semacamnya lah. Nah, terima kasih, itu materi dari saya. Baik, selanjutnya ada materi bagian B, The Renaissance and Culture and Art. Sebelumnya apa sih Renaissance itu? Jadi Renaissance itu periode dalam sejarah Eropa yang terjadi pada abad ke-14 sampai abad ke-17. Ini adalah masa di mana seni, budaya, sastra, dan pemikiran manusia mulai mengalami perkembangan yang pesat. Jadi istilah Renaissance itu telah menjadi perdebatan sejak pertama kali diperkenalkan. Sebagian orang berpendapat bahwa Renaissance itu dimulai pada abad ke-14 di Italia. Ada juga yang berpendapat Renaissance itu dimulai pada abad ke-15 sampai ke-16. Jadi ini semua tergantung pada sudut pandang masing-masing sejarawan. Nah, kita masuk pada tokoh-tokoh. Siapa saja sih tokoh-tokoh Renaissance pada abad ke-14? Yang pertama ada Giotto. Bagaimana Giotto mempengaruhi Renaissance? Sebelumnya Giotto itu merupakan dia seorang penulis Italia pada akhir abad ke-14. Dia mampu menangkap ekspresi emosi dan gerakan dalam lukisan dan karya-karyanya. Selanjutnya Dante. Dante merupakan nama seorang penyair Italia. Dia dikenal karena karyanya yang terkenal yaitu ada Divine Comedy atau komedi ilahi. Karyanya ini mempunyai pengaruh besar pada zaman Renaissance, di mana karyanya ini mempengaruhi berbagai aspek sastra dan budaya. Selanjutnya ada Petrarch. Dia juga seorang penyair Italia yang terkenal karena kontribusinya humanisme selama Renaissance.
sering disebut bapak humanisme. Terus yang keempat ada Trecento musik. Istilah ini digunakan untuk menggambarkan musik yang diciptakan pada abad ke-14 di Italia. Pada masa itu, musik Trecento ini dipengaruhi oleh gaya musik dari zaman Romawi kuno dan Yunani kuno. Musik Trecento ini dinyanyikan dalam bahasa Italia dan seringkali memiliki lagu yang indah dan harmonis. Selanjutnya ada beberapa sejarawan berpendapat bahwa tidak ada periode Renaissance dan abad ke-15 sebaiknya dianggap sebagai akhir abad pertengahan. Mereka juga berpendapat bahwa era baru yang disebut awal modern dimulai pada abad ke-16. Jadi sejarawan itu tidak membedakan antara periode Renaissance dan abad pertengahan, namun mereka lebih fokus pada perubahan zaman dari abad pertengahan menuju awal modern. Selanjutnya, beberapa orang berpendapat bahwa kebangkitan karya-karya kuno Yunani dan Romawi memiliki pengaruh besar pada masa itu. Ada juga yang berpendapat bahwa pengaruh ini hanya dirasakan oleh golongan elit dan tidak menjelaskan semua perubahan yang terjadi pada masa itu, termasuk dalam bidang seni. Sebagai contoh, mungkin saja karya seni klasik dari masa itu hanya dapat dinikmati oleh orang-orang kaya dan berpendidikan tinggi. Namun masyarakat biasa tidak perlu terpengaruh oleh kebangkitan tersebut. Jadi ada perdebatan tentang sejarah mana kebangkitan karya-karya klasik Yunani dan Romawi berdampak pada masa itu. Nah, selanjutnya pada awal abad ke-15 muncul sebuah musik baru yang disebut Terpoint yang mengubah musik dari abad sebelumnya. Dan perubahan ini terus berlangsung sehingga mempengaruhi musik hingga sekitaran tahun 1600. Jadi istilah kelahiran kembali itu sangat sulit untuk diterapkan dalam musisi, karena musisi tidak memiliki karya-karya klasik kuno yang bisa ditiru seperti penulis, pematung, arsitek. Jadi sederhananya bahwa para musisi pada masa itu tidak memiliki contoh klasik kuno yang bisa dijadikan acuan dalam menciptakan musik baru. Oke, jadi dalam hal ini musisi itu tidak secara langsung mempraktikkan musik kuno, tapi mereka juga menggunakan ide-ide masa lalu. Contohnya seperti musisi mengambil pada melodi kuno dan mengubahnya menjadi sesuatu yang lebih modern dan menjadi musik mereka. Oke, meskipun istilah Renaissance dapat memiliki kelemahan, namun masih dapat membantu kita dalam memahami periode penting dalam sejarah. Contohnya dalam sejarah musik Yunani dan Romawi, serta perkembangan baru dalam itu sangat berpengaruh pada seni dan musik. Jadi intinya, istilah Renaissance membantu kita dalam memahami bagaimana keberagaman elemen-elemen dari masa itu dan masa kini, dan itu sangat berdampak pada seni dan musik pada periode tersebut. Oke teman-teman, saya akan melanjutkan materi humanis. Humanis adalah sebuah gerakan intelektual dan budaya yang muncul di Eropa pada abad pertengahan akhir dan mencapai puncaknya pada abad Renaissance. Gerakan ini berfokus pada pemahaman kembali dan penafsiran ulang warisan klasik Yunani Romawi, terutama dalam bidang filsafat, sastra, seni, dan sejarah. Humanis Renaissance menekankan pentingnya manusia sebagai individu yang rasional, kreatif, dan memiliki potensi besar. Para humanis Renaissance juga menekankan nilai-nilai kehidupan dunia ini, keunggulan manusia dalam bidang kegiatan intelektual dan artistik. Salah satu tokoh humanis Renaissance yang paling terkenal adalah Erasmus dari Rotterdam. Teman, di humanis ini ada tokoh yang terkenal yaitu bernama Erasmus dari Rotterdam. Ia adalah seorang teolog, pengajar, kritikus sosial, imam Katolik dan humanis Renaissance. Berkebangsaan Belanda. Erasmus adalah seorang akademi klasika dan menulis dengan gaya Latin murni. Oke teman-teman. Nah, selanjutnya teman-teman, kita akan masuk ke bagian D,
skulptur, painting, dan arsitektur. Nah, di bagian ini kita akan membahas tentang patung, lukisan, dan arsitek-arsitek pada abad di Renaissance. Jadi waktu kita menuju zaman Renaissance menunjukkan kontras yang mencolok dengan seni abad pertengahan dan beberapa kesamaan dengan perkembangan baru dalam bidang kesarjanaan dan musik. Diartikan kesarjanaan di sini adalah ilmu yang mempelajari arsitek, lukisan, dan patung. Kita akan masuk ke gambar 71. Di sini adalah gambar Daud yang dibuat oleh Donatello. Donatello ini adalah seorang yang membuat patung Daud ini. Jadi dia lahir di Florence tahun 1386 sampai 1466. Nah, di sini keindahan patung Donatello pada zaman Yunani kuno dan Romawi digunakan sebagai model yang menyatakan kebangsawan. Pahlawan atau pahlawan Alkitabiah. Dengan demikian, cara klasik digunakan untuk menyampaikan suatu religi. Nah, keindahan pada gambar ini, teman-teman, terdapat naturalisme pada gambar tersebut. Yang diartikan naturalisme adalah gambar manusia yang bisa dikatakan telanjang, dan inilah gambar natural pada sosok manusia tersebut. Teman-teman, kita akan masuk ke gambar 72. Nah, di sini teman-teman, gambar tersebut the effect of good and bad government in the town and the country pada tahun 1337 sampai 1339. Yang artinya pengaruh baik dan buruknya pemerintahan baik di dalam maupun di luar negeri. Nah, dalam arti gambar tersebut banyak subjek yang lukisannya terdapat teknik-teknik ya, teman-teman. Kita bisa lihat secara langsung. Inilah istana publik di Siena, sebuah kota di Tusnaci di Italia Utara. Nah, karya ini gambar tersebut adalah ciptaan dari Amborigi Laborgenti. Amborgenti pelukis dari Italia pada tahun 1339 sampai 1348. Nah, dari gambar tersebut kita bisa lihat, teman-teman, banyak yang meskipun objek yang lebih dekat dengan pengamat tidak ada perspektif sebenarnya. Jadi banyak gedung-gedung yang bervolume di gambar tersebut, dan seolah-olah kita melihat gambar tersebut seperti ada yang jauh dan ada yang terlalu dekat, itu teman-teman. Dan kita akan lanjut pada gambar ini, teman-teman. Kita lanjut ke gambar selanjutnya, gambar 73. Nah, inilah pemandangan kota ideal pada tahun 1480. Nah, ini diciptakan oleh Piero della Francesca, pelukis dari Italia. Selain menjadi pelukis, dia sebagai pakar matematika dan geometri juga, teman-teman. Dan lukisan ini dari istana bangsawan di Italia Utara. Nah, gambar ini, teman-teman, terlihat adegan yang realistis karena penggunaan perspektif dan perhatian terhadap pencahayaannya. Semua garis sangat akurat dan banyak mengandung keindahan pada gambar tersebut. Selanjutnya kita akan masuk ke gambar 74. Nah, di 74 ini, teman-teman, adalah ciptaan Masico. Masico ini berasal dari Italia, pelukis dari Italia, dan dia terkenalnya dengan pelukis dinding. Nah, dia menciptakan lukisan ini pada tahun 1425 sampai 1428, teman-teman. Nah, dia terus mengembangkan potensi lukisnya dan mengembangkan
pola-pola yang terdapat di dinding sehingga terlihat realistis dan nyata gitu teman-teman di dinding. Nah, jadi ini adalah karya Masiko. Nah, di karya Masiko ini terdapat Tritunggal. Tentunya Tritunggal ini ada yang di bawah kaki salib Tuhan Yesus, dan 3 anggota Tritunggal diperhatikan. Yesus Putra disalib di tengah, Allah Bapa di atasnya, dan Roh Kudus dalam bentuk burung merpati. Nah, di gambar tersebut terlihat realistis bahwasanya Yesus ada di bagian tengah dan Allah Bapa ada di bawah, di atas maksudnya, dan ada merpati. Nah, seperti yang kita lihat di gambar tersebut, lukisan ini ada di gereja yaitu Santa Maria di Novella di Florence. Sekian penjelasan dari saya, yaitu membahas patung, lukisan, dan arsitektur pada abad Renaissance. Oke teman-teman, sekian materi dari musik dan Renaissance. Kami akhiri, terima kasih. Dadah.